Contoh ibadah tidak sampai kemana? Apa itu? Tawaf. Boro-boro ke Allah. Samilimeter gitu ister. Didinya wae. Makanya Bapak Ibu datang ke sini, nilainya sekali datang ke sini nilainya ke Mekah 50 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat muslim yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Ya. Hilang satu, tumbuh 1000. Inilah yang terjadi pada saat ini sahabat muslim. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh munculnya seorang guru, bahkan pimpinan pondok pesantren yang beliau menjadi panutan banyak orang di tempatnya, yang mengajarkan sesuatu yang belum kita lihat dasarnya dari Al-Quran, dari hadis, dan dari ijma' ulama. Sahabat muslim, belum lagi selesai tentang masalah Mama Gufron, muncul lagi patah tumbuh hilang berganti. Sekarang muncul lagi dengan yang menyebut dirinya Abah Gaos. Juga demikian, diikuti oleh banyak orang. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika mereka sampai di Masjid Istiqlal mengadakan manakib, ya, kita lihat hampir penuh Masjid Istiqlal diisi oleh para pengikutnya yang berpakaian warna merah putih. Kemudian mereka juga mengumandangkan lagu-lagu nasional di Masjid Istiqlal, sahabat muslim. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan apa sebenarnya yang diajarkan oleh Abah Gaos ini kepada para pengikutnya. Di sini kita hanya membahas beberapa video yang menurut kami sangat menarik untuk dibahas. Ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Masa tidak ngerti? Tawaf itu mengelilingi Baitullah. Allahu Akbar. Satu kuriling tidak kemana-mana, 10 kuriling, 100 kuriling, 1000 kuriling, 1 triliun kuriling, dan nepi ka mana, nepi ka modar, dan nepi ka mana. Contoh ibadah tidak sampai ke mana? Apa itu? Tawaf. Boro-boro ke Allah. Samilimeter gitu ister. Didinya wae. Makanya Bapak Ibu datang ke sini, nilainya sekali datang ke sini nilainya ke Mekah 50 kali. Iya sahabat muslim, dari video tadi kita perhatikan bagaimana Abah Gaos menyampaikan bahwa ibadah yang tidak sampai kepada Allah adalah tawaf. Sahabat muslim, sebagaimana yang kita pahami selama ini, bahwa tawaf merupakan satu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bahkan rukun haji, tidak sah haji seorang apabila tidak melaksanakan tawaf haji ketika melaksanakan ibadah haji di musim haji. Namun bagi Abah Gaos, beliau ini mengatakan bahwa tawaf merupakan ibadah yang tidak sampai kepada Allah. Wallahu alam, entah apa maksud dan tujuannya, apakah entah bercanda agar para pengikutnya ketawa. Wallahu alam, kami tidak tahu. Tapi yang jelas dari pernyataan tersebut kita dapat menilai bahwa beliau ini menyepelekan, bahkan merendahkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tawaf. Kemudian di ujung dari video tadi kita dengarkan juga bahwa ketika datang ke kajian beliau, maka 50 kali lebih hebat, lebih mulia
daripada mengunjungi Mekah. Sahabat muslim, subhanallah, sudah melampaui batas apa yang disampaikan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala sudah meninggikan kota Mekah, sudah memuliakan kota Mekah. Baik ketika orang melaksanakan ibadah haji atau ketika mereka berkunjung ke kota Mekah, umroh atau yang lainnya. Nabi sabda, "Salatan fi masjidi afdalu min alfi salatan fi masiwah illal masjidil haram wa salatan fil masjidil haram afdalu min mi'ati alf salatin fi masiwah." Artinya salat di masjidku, Masjid Madinah, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat salat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat muslim semua, Nabi kita sudah menyampaikan bahwa kelebihan dan keutamaan atau kemuliaan dari kota Mekah maupun kota Madinah. Tapi orang ini menyatakan, datang ke pengajian beliau 50 kali lebih hebat, lebih mulia daripada mengunjungi kota Mekah. Subhanallah. Didudut oleh malakal maut, jebeng. Jebeng. Apa itu? Apa itu? Sakarat. Sakarat maut. Orang sudah talqin mah aman. Tidak akan ketemu malakal maut. Haram ke malakal maut datang. Malakal maut apa? Siapa? Azrail. Pencabut nyawa. Pernah dengar malakal maut? Azrail. Apa itu tugasnya? Pencabut nyawa. Kalau bisa keluar sendiri mau dicabut jurig, keluar ke sorangan mau dicabut. Nu macet dijajab ke Israfil di jero, ku Azrail di jero, didudut di luar jadi jebeng. Di video yang berikutnya saya tampilkan tadi jelas bahwa Abah Gaus ini bercanda atau bermain-main dengan malaikat maut, yang mana kita sangat dilarang apabila bercanda dengan malaikat-malaikat Allah, karena akan menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak pernah melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sahabat muslim, jelas yang datang berkunjung ke rumah kita ketika Allah akan mencabut nyawa kita adalah malaikat maut. Berarti jelas apa yang disampaikan oleh Abah Gaus bertentangan dengan syariat ajaran agama kita. Sahabat muslim, dua video yang saya tampilkan tadi bukan bermaksud untuk menghina atau mencaci atau merendahkan Abah yang saya sebutkan tadi, akan tetapi mencoba untuk menasehati diri saya dan saudara-saudara, terutama para pengikut Abah Gaus yang mungkin masih mau mendengarkan nasihat dari sesama saudaranya. Marilah kita benar-benar mencari guru-guru yang ada dasar dalilnya. Guru yang kita ikuti itu mengeluarkan dasar dalil yang jelas dari apa yang diajarkan kepada kita. Sehingga dengan demikian maka yakinlah kita kepada guru tersebut bahwa apa yang disampaikannya
benar-benar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Semoga Allah tetap menjaga kita dari perbuatan yang dapat menggelincirkan keimanan kita. Demikian saja sahabat muslim, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.